Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan langkah pengerjaan pada contoh soal operasi sifat-sifat perpangkatan. Bisa dibuka di buku kalian halaman 13. Oke, untuk yang contoh 1.7. Tentukan nilai dari yang A 7 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah min 4 pangkat 2. Nah, oke, kita sudah mempelajari bahwa berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Maka 7 pangkat 0 diperoleh hasil 1 ditambah 3 pangkat 0 sama. Berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1 ditambah negatif 4 dikuadratkan. Berarti hasilnya berapa? Ya, 16. Nah, setelah kita hitung seperti ini, kita hitung 1 ditambah 1 ditambah 16 berapa? Ya, 0. Jawabannya adalah 18. Nah, ini adalah cara untuk yang A. Kemudian yang B. Ada 8 pangkat 12 dibagi 8 pangkat 9. Kita sudah mempelajari pada sifat kedua, jika perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, maka kita peroleh, atau bisa kita tuliskan di sini, ini adalah sifat kedua. Maka kita bisa menerapkan ke contoh soal ini. Maka kita bisa menuliskan dengan 8 pangkat 12 dikurangi 9 sama dengan 8 pangkat 3. Nah, berapa 8 pangkat 3 itu? Itu ada 512. Oke, paham? Lanjutkan untuk yang nomor C. Yang C ada pecahan 2/3 pangkat 3 dikali 9/4 pangkat 3. Nah, kita juga sudah mempelajari pada sifat yang terakhir, jika pangkatnya itu dipangkatkan dengan yang sama dan kita kalikan, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Kita bisa menuliskan dengan A kali B dipangkatkan M. Maka basisnya kita kalikan, berarti kita menulisnya dengan 2/3 dikali 9/4 dipangkatkan 3. Nah, kita kalikan yang di dalam kurung ini. 2 bisa dicoret sama 4. Kita bagi 2. 2 bagi 2 diperoleh 1. 4 bagi 2 diperoleh 2. Kemudian 3 sama 9 bisa dicoret. 3 kita bagi dengan 3 hasilnya 1. 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Maka kita tinggal mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 1 kali 3 berarti 1/3/2 dikalikan dipangkatkan 3. Nah, berapa itu? Hasilnya adalah 27/8. Oke, kita lanjutkan pada contoh 1.8. Sederhanakanlah yang A ada 2/9 pangkat 3 dikali -2/9 pangkat 7 dibagi dengan -2/9 pangkat 9. Nah, bagaimanakah caranya ini? Karena ini memiliki basis yang sama, yaitu -2/9 semua, maka kita bisa menggunakan sifat dari operasi perpangkatan. Jika perkalian dengan basis yang sama, maka kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Maka kita hitung terlebih dahulu yang ini. Maka -2/9 pangkat 3 ditambah 7 karena dikalikan, dibagi dengan -2/9 pangkat 9. Nah, kita hitung dulu. -2/9 pangkat berapa? 3 tambah 7 itu 10 dibagi -2/9 pangkat 9. Nah, kita tahu bahwa sifat kedua itu ada pembagian perpangkatan dengan basis yang sama, itu pangkatnya dikurangi. Maka kita bisa menuliskan dengan -2/9
pangkat 10 dikurangi 9 sama dengan negatif 2/9 pangkat 1, atau bisa kita tulis dengan negatif 2/9. Oke, ini adalah cara untuk yang A. Kita lanjutkan untuk yang B. Yang B diketahui di soal ada 16 pangkat 18 dikali 16 pangkat 12 dikali 1/16 pangkat 30. Oke, kita kerjakan dulu yang awal. Berarti karena ada perkalian dengan basis yang sama, maka kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Berarti 16 pangkat 18 ditambah 12 dikalikan 1/16 pangkat 30. Nah, berarti hasilnya adalah 16 pangkat berapa? 18 tambah 12. Ya, pangkat 30 dikalikan 1/16 pangkat 30. Nah, di sifat yang terakhir, jika ada perkalian dengan pangkat yang sama, maka kita bisa mengalihkan basisnya. Maka kita bisa menuliskan dengan 16 dikali 1/16 pangkat 30. Nah, hasilnya berapa yang di dalam dulu? Ya, dalam kurung dulu kita hitung. Bisa kita coret ya, bagi dengan 16, maka ini dapat 1, ini 1. 1 kali 1 dibagi 1, hasilnya 1 pangkat 30. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya akan 1. Ini adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan yang C. Yang C ada soal 6 pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 6 pangkat 2 dipangkatkan 4 dibagi 6 pangkat 2. Oke, kalau ada seperti ini, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Karena yang di dalam kurung ini ada pangkat dipangkatkan lagi, maka kita bisa menggunakan sifat yang ada di depan. Kalau pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikalikan. Maka kita bisa menuliskan dengan 6 pangkat 3 kali 2 dibagi 6 pangkat 2 kali 4 kurung dibagi 6 pangkat 2. Nah, kita hitung dulu pangkatnya jadi berapa. Berarti 6 pangkat berapa? 3 kali 2. Iya, 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 2 kali 4, 8. Oke. Setelah itu kita hitung yang di dalam kurung. Karena ada pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Karena 6-nya lebih kecil daripada 8, maka kita bisa membaliknya dengan 1/6 pangkat 8 dikurangi 6 dibagi 6 pangkat 2. Maka bisa diperoleh 1/6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Kalau seperti ini kan ada pembagian. Kalau pembagian artinya dibalik pada yang sini kan ya. Oke, dibalik jadi perkalian. Berarti 1/6 pangkat 2 dikalikan 1/6 pangkat 2. Ada perkalian dengan pangkat yang sama, maka bisa kita tulis dengan 1/6 kali 1/6 pangkat 2 atau sama dengan 1/36 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/1296. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa WA Ustazah jika ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut yang D. Yang D ada soal 4/7 pangkat 2 dikali 4/7 dikali 3/2 pangkat 4 per 9/4 dikalikan 4/7 pangkat 3. Oke,
di sini ada angka 4/7 dan ada angka 3/2. Nah, dari sini yang beda adalah 9/4. 9/4 ini kita bisa menjadikan 3/2 kuadrat, karena 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4. Bisa Ustazah tuliskan di sini. 2 kuadrat sama dengan 3/2 pangkat 2. Oke, maka bisa Ustazah rubah dengan 4/7 kuadrat dikali 3/2 pangkat 4 per 9/4 kita ganti dengan ini, 3/2 pangkat 2 dikali 4/7 pangkat 3. Nah, di sini ada dua basis, ada 4/7 dan ada 3/2. Maka ini per itu artinya pembagian, maka bisa kita menggunakan sifat. Jika basisnya sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Maka bisa Ustazah tuliskan dengan 1/4/7 pangkat 3 min 2 dikali 3/2 pangkat min 2. Itu bisa dituliskan dengan 1/4/7 pangkat 1 dikali 3/2 pangkat 2. Nah, ini adalah per. Kalau ini pembagian, maka kita bisa membaliknya dengan 1 dikali 7/4 dikali 9/4. Nah, hasilnya adalah 63/16. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke Ustazah ya. Ustazah akan menjelaskan contoh 1.12 pada paket halaman 23. Nyatakanlah soal di bawah ini sebagai bilangan rasional. Untuk yang A itu ada soal negatif 4 pangkat 2 dikalikan negatif 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 2. Nah, kita tahu bahwa jika ada pangkat dipangkatkan, maka kita bisa mengalihkan pangkat tersebut. Maka kita hitung terlebih dahulu yang ini. Ditulis dulu negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 dipangkatkan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 pangkat 2 dikalikan negatif 4 pangkat berapa? 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, selanjutnya pada sifat perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Maka negatif 4 pangkat 2 ditambah negatif 6. Negatif 4 pangkat 2 plus dikalikan negatif, hasilnya negatif 6 sama dengan negatif 4 pangkat berapa? 2 dikurangi 6, negatif 4. Atau bisa kita tulis dengan 1 per negatif 4 pangkat 4, karena pangkat negatif itu artinya 1 per ya, sama dengan 1/25. Nah, oke. Ini adalah jawaban untuk yang A. Kemudian untuk soal yang B ada 2/3 pangkat negatif 7 dibagi 2/3 pangkat negatif 6 dikalikan 2/3 pangkat negatif 4. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Cara mengerjakannya kita kerjakan dulu yang di dalam pangkat. Maka kita tetap menulis dengan 2/3 pangkat negatif 7 dibagi. Kita kerjakan yang di dalam pangkat, di dalam kurung. Bagaimana caranya? Nah, jika ada basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita
Jumlahkan, maka 2/3 pangkat negatif 6 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 2/3 pangkat negatif 7 dibagi dengan 2/3 pangkat berapa? Negatif 6 ditambah negatif 4. Bisa kita tuliskan dengan negatif 6 plus dikalikan min, hasilnya adalah min 4. Bisa dituliskan dengan 2/3 pangkat negatif 7 dibagi dengan 2/3 pangkat berapa? Negatif 6 dikurangi 4, negatif 10. Kemudian ada basis yang sama dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Maka 2/3 pangkat negatif 7 dikurangi negatif 10. Bisa kita tulis dengan 2/3 pangkat negatif 7. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif 10. Sama dengan 2/3 pangkat berapa? Negatif 7 ditambah 10? 3. Bisa ditulis dengan 8/27. Oke, untuk yang C, cara pengerjaannya itu sama seperti yang B. Nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Ustazah lanjutkan yang D. Untuk yang D itu ada soal 5/8 pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 3 dibagi dengan 8/5 pangkat negatif 3. Nah, sama seperti yang tadi, kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang ini ya, ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Maka bisa kita tulis dengan 5/8 pangkat negatif 2 kali negatif 3 dibagi 8/5 pangkat negatif 3. Bisa kita tulis dengan 5/8 pangkat berapa? Negatif 2 kali negatif 3 kali 6 dibagi 8/5 pangkat negatif 3. Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Ini basisnya tidak sama, tetapi ini adalah dua angka yang sama, yaitu 5 dan 8, 8 dan 5. Nah, kita masih ingat bahwa pangkat negatif itu artinya 1/8/5 pangkat 3. Nah, per itu artinya pembagian. Kalau pembagian maka kita bisa kita kalikan dengan cara dibalik. Maka bisa kita tulis dengan 1 dikali 5/8 pangkat 3 sama dengan 5/8 pangkat 3. Oke. Maka hasil basisnya sudah sama ya, 5/8. Ya, berarti kita bisa menuliskan di sini seperti ini. Dibagi berapa ini? Jadinya adalah 5/8 pangkat 3. Bukan negatif lagi, tapi kita menulisnya yang ini. Oke, berarti kita sekarang bisa menggunakan sifat karena basisnya sudah sama. Dengan operasi pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Maka 5/8 pangkat 6 dikurangi 3 dengan 5/8 pangkat 3 dengan 1. 5/512. Nah, ini adalah jawaban yang D. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir, yang E. Yang E itu ada soal negatif 4 pangkat negatif 7 dikalikan 1/4 pangkat negatif 7 dikali 3/4 pangkat negatif 3 dibagi 3/4 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. Nah,
Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Caranya sama, kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi yang depan kita selesaikan, yang belakang kita selesaikan, baru kita kalikan. Oke, kita menyelesaikan yang depan dulu. Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, dari sifat yang terakhir, jika ada perkalian dengan pangkat yang sama, maka kita bisa mengalihkan basisnya. Maka bisa kita tulis dengan negatif 4 dikali 1/4 pangkat negatif 7 dikalikan. Nah, kita menyelesaikan yang ini, yang belakang. Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, ini ada pangkat dipangkatkan, maka kita bisa mengalihkan pangkatnya terlebih dahulu. Maka 3/4 pangkat negatif 3 dibagi 3/4 pangkat 2 dikali negatif 3 sama dengan 4 sama 4 bisa kita coret ya, dibagi dengan 4, 1, 1. Hasilnya adalah negatif 1 pangkat negatif 7 dikalikan 3/4 pangkat negatif 3 dibagi berapa? 3/4 pangkat berapa? 2 kali negatif 3, negatif 6. Hasilnya negatif 1 dipangkatkan negatif 7. Itu bisa kita ubah 1 per negatif 1 pangkat 7 karena bisa Ustazah tuliskan dengan 1 per negatif 1 pangkat 7 karena artinya pangkat negatif adalah 1 per, dan dikalikan ada basis yang sama dibagi, maka pangkatnya kita kurangi, maka 3/4 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 6, hasilnya adalah 1 per berapa? Negatif 1 pangkat 7, karena pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif 1 dikalikan 3/4 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 6, maka hasilnya adalah 3. Maka negatif 1 dikalikan 27/64 dengan negatif 27/64. Nah, ini adalah jawaban yang E. Ustazah akan menjelaskan cara untuk contoh 1.15 pada halaman 24. Tentukan nilai dari M jika 3/5 pangkat 2M dikalikan 9/25 pangkat 3 sama dengan 3/5 pangkat negatif 2. Nah, kita harus menentukan nilai M ini berapa. Maka, kita bisa merubah semuanya ke dalam 3/5. Karena di sini ada 3/5, di sini ada 3/5. Dan 9/25 bisa kita ubah, karena 9/25 itu sama dengan 3 kuadrat per 5 kuadrat. Dengan 3/5 dan 2. Nah, kita tulis di sini 3/5 pangkat 2M dikalikan 9/25, kita ganti ini ya. 3/5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jangan lupa, ini pangkatkan 3 sama dengan 3/5 pangkat negatif 2. Maka kita menghitung pangkatnya ini dulu. Kalau ada pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan pangkat tersebut. Maka 3/5 dikalikan 2 kali 3 dengan 3/5 kali 2 dengan 3/5 pangkat 2M dikalikan 3/5 pangkat berapa? 2 kali 3, 6 dengan 3/5 pangkat negatif 2. Nah, karena semua basisnya sama, maka kita bisa menghapus basisnya. Kita hapus basisnya. Kita hanya menyelesaikan yang pangkatnya. Karena M terletak pada pangkat. Bisa kita tulis dengan 2M
karena perkalian dalam pangkat itu adalah ditambah M sama dengan tambah 6 sama dengan negatif 2. Kita pindah ruas, maka bisa kita tulis dengan 2M sama dengan negatif 2. 6 pindah ruas jadi negatif 6 dengan 2M dengan negatif 8. Maka M sama dengan negatif 8 dibagi 2. Maka M sama dengan negatif 4. Nah, jadi nilai M-nya adalah negatif 4.